Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 11 program studi IPS. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini sampai dengan selesai nantinya. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai jalannya revolusi industri. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian revolusi industri, serta faktor yang melatar belakangi munculnya atau lahirnya revolusi industri. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar jalannya revolusi industri. Perlu diketahui berkaca dari materi minggu lalu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan revolusi industri itu adalah banyaknya penemuan. Adanya penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal tersebut tentu saja berkaitan dengan jalannya revolusi industri yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi secara garis besar revolusi industri itu dibagi menjadi dua tahap ya. Jadi ada tahap pertama dan tahap kedua. Nah, kita akan mulai dari yang tahap pertama. Jadi revolusi industri tahap pertama ini yang paling mendasar adalah penemuan dalam hal teknologi tekstil. Dan yang kedua itu adalah dalam hal penemuan yaitu mesin uap ya oleh James Watt. Nah, bagaimana ceritanya kita simak selengkapnya. Nah, revolusi industri tahap pertama itu dimulai pada tahun 1750 dan ini terjadi di Inggris ketika inovasi dalam hal tekstil itu mulai berkembang. Nah, perkembangan tekstil ini tidak terlepas dari kumparan yang ditemukan oleh John Kay. Yang dimaksud kumparan di sini adalah kumparan benang ya. Jadi kumparan benang dalam pemintalan kapas yang dikembangkan lagi oleh James Hargreaves. Nah, hasil pemintalan benang James Hargreaves ini dinamakan dengan spinning jenny. Oleh karena itu, mesin yang dikembangkan oleh James Hargreaves ini kemudian menjadi inovasi yang revolusioner dalam bidang tekstil sehingga dapat bertahan sampai dengan 50 tahun ke depan. Nah, tidak hanya sebatas itu, dari penemuan James Hargreaves ini kemudian melahirkan pabrik-pabrik atau produksi massal dari kain katun tadi, sehingga nantinya akan melahirkan yang namanya sistem kapitalis yang tak kalah penting, yaitu ketika pada tahun 1769 James Watt itu berhasil menemukan mesin yang lebih efisien daripada mesin yang telah dikembangkan, yang telah ditemukan oleh Thomas Newcomen. Mesin apa itu? Yaitu mesin uap. Nah, penemuan dari James Watt ini juga membawa perubahan besar terhadap industri tekstil di Inggris, yang pada awalnya penemuan dari James Hargreaves ini hanya menggunakan tenaga kuda dan tenaga air sebagai mesin penggeraknya. Maka semenjak ditemukannya mesin uap, maka Edmund Carwick itu mulai mengembangkan mesin pemintalan kapas yang dengan menggunakan mesin uap. Nah, hasil karya dari Edmund Carwick ini lebih sempurna daripada hasil buatan James Hargreaves yang hanya digerakkan dengan mesin bertenaga kuda dan air, sehingga mesin buatan Edmund ini dapat memproduksi secara massal lebih efisien dan lebih murah. Nah, tidak hanya sebatas itu, penemuan dari James Watt tadi itu juga melatar belakangi lahirnya sarana pendukung lain. Dalam artian di sini ada yang namanya
sarana transportasi. Misalkan adalah penemuan pompa, terus penemuan lokomotif uap oleh Robert Stephenson, dan penemuan teknologi perkapalan. Nah, jadi kesimpulannya pada revolusi industri pertama ini, dengan munculnya mesin uap, maka akan muncul prasarana lain seperti alat transportasi, sehingga akan memudahkan berbagai aktivitas terkait dengan kegiatan industri yang nantinya akan melahirkan pemukiman-pemukiman kota yang awalnya mereka ini hanya bermukim di tepian pantai, di tepian sungai atau aliran air, maka akan bergeser ke tengah membentuk sebuah komunitas perkotaan. Dan pada revolusi industri tahap pertama ini, James Watt ini dijuluki sebagai bapak revolusi industri. Selanjutnya, bagaimana dengan revolusi industri tahap kedua? Apa yang membedakan dari revolusi industri tahap pertama tadi? Nah, secara garis besar, revolusi industri tahap kedua ini dimulai pada tahun 1860. Nah, perbedaan yang mendasar dengan revolusi industri tahap pertama diantaranya adalah yang pertama yaitu baja mulai menggantikan yang namanya besi. Terus yang kedua adalah penggunaan bahan bakar minyak digantikan oleh listrik. Dan yang selanjutnya yaitu revolusi industri yang awalnya hanya berpusat di Inggris itu mulai menyebar sampai ke seluruh benua Eropa, bahkan sampai ke timur jauh seperti Jepang. Nah, dalam hal penemuan, kalau revolusi industri tahap pertama itu hanya sebatas penemuan mesin uap, terus teknologi tekstil, maka yang revolusi industri tahap kedua ini berganti. Jadi ada penemuan listrik di revolusi industri tahap kedua. Nah, penemuan listrik ini diawali oleh Michael Faraday yang berhasil menemukan aliran listrik, disusul oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Nah, Luigi Galvani ini berhasil mengembangkan efek listrik terhadap syaraf dan otot hewan. Sementara Alessandro Volta itu berhasil menemukan daya listrik. Nah, tidak hanya itu, bahkan Andre Ampere itu berhasil menemukan alat pengukur listrik. Dan disusul pula nanti ada Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan lampu pijar yang dapat kita temui sampai sekarang ini. Berangkat dari berbagai penemuan dalam hal listrik tadi, maka berkembang pula yang namanya teknologi komunikasi, di mana pada tahun 1832 Samuel Morse ini berhasil mengembangkan telegraf. Nah, dari telegraf ini kemudian dikembangkan lagi oleh Alexander Graham Bell yang mengembangkan telepon, dan kemudian disusul oleh Marconi itu yang mengembangkan telegram. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka semakin mudahnya sarana dan prasarana, maka semakin besar pula industrialisasi di kawasan Eropa dan dunia. Sehingga revolusi industri ini juga membawa dampak mulai dari dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekiranya dampak tersebut dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi. Jika dalam bidang ekonomi, dampak tersebut dapat kita lihat yaitu dengan lahirnya banyak industri besar. Berlangsungnya revolusi industri, yaitu yang semula dari sistem agraris menjadi sistem mekanis, ini akan melahirkan banyak pabrik-pabrik dan industri besar. Nah, industri besar ini dikatakan dapat menghemat biaya produksi. Sehingga produksi itu menjadi murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah berkembangnya kapitalisme, di mana pada masa revolusi industri ini kaum kapitalis ini menjadi bagian dari negara. Nah, artinya apa? Kaum kapitalis ini adalah kaum yang memiliki modal besar. Jadi mereka ini berlomba-lomba untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan memproduksi barang yang terbaik. Karena apa? Karena pada masa itu banyak sekali persaingan. Artinya kalau mereka tidak mampu menciptakan produk yang terbaik, maka produksi mereka akan dengan mudah digeser oleh orang-orang lain. Nah, akan tetapi efek dari revolusi industri ini dalam hal ekonomi adalah industri kecil yang mulai gulung tikar.
Artinya apa? Industri besar itu memiliki modal yang banyak sehingga mereka dapat meraup keuntungan yang banyak. Sementara industri kecil ini adalah industri yang modalnya pas-pasan, sehingga produksi mereka yang sebagian besar masih menggunakan manual, terus masih membutuhkan karyawan. Nah, ini akan bergeser dengan industri besar yang sudah banyak menggunakan mesin-mesin modern. Nah, itulah dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, bagaimana dampak revolusi industri ini dalam bidang sosial? Dalam bidang sosial ini dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu arus urbanisasi yang tinggi. Artinya apa? Semakin berkembangnya sarana transportasi, maka akan memudahkan aktivitas manusia. Pada waktu itu juga, industrialisasi di perkotaan itu semakin tumbuh berkembang pesat. Nah, akibatnya apa? Orang-orang dari pedesaan yang pada waktu itu sangat sulit dalam mencapai kesejahteraan hidup, maka ingin mencoba mengadu nasib di kota. Jadi mereka ingin merubah nasib itu di kota dengan bekerja di sebuah industri. Yang selanjutnya dalam bidang sosial ini adalah munculnya kesenjangan sosial antara kaum kapitalis dan kaum pekerja. Dalam banyak kasus itu banyak ditemukan bahwa kaum buruh ini belum dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini dikarenakan apa? Karena anggapan dari kaum kapitalis yang mempekerjakan mereka bahwa untuk bekerja di pabrik ini tidak perlu kecerdasan. Nah, bahkan apa? Tenaga mereka ini sebagian sudah digantikan oleh mesin, sehingga upah yang diberikan kepada mereka itu bisa dibilang hanya pas-pasan. Sementara menurut kaum buruh, yang menggerakkan mesin itu adalah kaum buruh itu sendiri. Maka sudah sewajarnya bahwa meskipun tidak memerlukan kecerdasan yang spesifik, maka sudah selayaknya mereka juga harus diberi upah yang layak. Nah, dampak selanjutnya yaitu adalah polusi di berbagai tempat. Ya, jadi dengan banyak berkembangnya pabrik-pabrik, terus banyak berkembangnya industri, tentu saja akan memunculkan banyak polusi. Jadi asap pabrik yang mengepul itu akan menyebabkan polusi di berbagai tempat, sehingga nanti ada yang dinamakan pencemaran udara. Di samping itu, ternyata revolusi industri dalam bidang sosial ini, atau dampaknya dalam bidang sosial ini juga akan melahirkan yang namanya kaum yang individualis. Artinya apa? Kaum tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Seperti kaum kapitalis tadi, jadi dia hanya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan nasib pekerja. Nah, inilah dampak dari revolusi industri dalam bidang sosial. Selanjutnya, bagaimana dampak revolusi industri dalam bidang politik? Nah, dalam bidang politik ini, maka muncul atau lahir yang namanya sosialisme. Lahirnya sosialisme ini sebagai dampak dari ketidakadilan atau kesenjangan sosial antara kaum kapitalis dan kaum buruh, sehingga kaum buruh ini mulai berpikir, ya, jadi mereka ini ingin menentukan nasib mereka, sehingga mereka bersatu dan membuat sebuah komunitas. Nah, sosialisme ini dipelopori oleh seorang tokoh yang namanya Karl Marx, yang akhirnya nanti akan muncul lagi, yaitu dari komunitas tadi akan terbentuk sebuah partai. Partai yang dimaksud di sini adalah partai politik. Jadi berangkat dari sosialisme tadi, maka perlu sebuah wadah. Kalau hanya komunitas mereka rasa ini adalah tidak cukup, maka aspirasi mereka itu harus sampai ke pemerintah. Jadi mereka membuat sebuah partai politik sebagai wadah untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka. Dan yang paling penting, yang terakhir dalam bidang politik itu adalah munculnya imperialisme modern. Tidak bisa dipungkiri bahwa industri besar ini pasti memerlukan barang mentah. Sementara Eropa itu adalah benua yang memiliki keterbatasan barang mentah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka dapat mencukupi barang mentah tersebut, yaitu dengan jalan menjajah negara lain atau harus mengimpor barang-barang tersebut dari luar Eropa. Caranya itu tadi, dengan melakukan penjajahan atau menaklukkan negara-negara lain. Selain itu,
tujuan dari imperialisme tersebut adalah untuk memasarkan hasil produksi mereka. Nah, itulah sekilas jalannya revolusi industri dan dampak dari revolusi industri. Nah, itulah materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui kelas online Google Classroom. Dan jangan lupa tugasnya juga sudah tersedia di Google Classroom. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.